Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada video saya yang membahas Pak Erastus Sabdono, dan video itu saya beri judul menurut Erastus Sabdono, Yesus bukan Allah, tanda tanya. Di situ tidak sedikit orang yang memberi komentar kalau Pak Erastus itu difitnah. Nah, saya bacakan komentarnya ya. Dari @insea861, kok gak bosen ngomentari Pak Erastus? Kalau mau ngonten carilah yang lain, jangan suka fitnah. Kemudian dari @putralp92, fitnah keji terhadap Erastus. Ya, kemudian @hariantolog, sungguh fitnah yang keji yang ditunjukkan buat Bapak Erastus Sabdono. Nah, saya menemukan video pernyataan Pak Erastus Sabdono itu di Facebook dan saya unggah di YouTube. Lalu di situ saya beri judul seperti yang saya katakan tadi ya. Menurut Erastus Sabdono, Yesus bukan Allah, tanda tanya. Karena memang di dalam video itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemahaman Pak Erastus Sabdono ini tentang Yesus, bagi dia Yesus itu bukan Allah. Dia hanya menggunakan firman, begitu ya. Jadi Yesus bukan Allah sejati menurut beliau. Saya akan perdengarkan bagi kita sekalian pernyataan dari Pak Erastus Sabdono itu. Tolong diperhatikan ya, supaya jangan seenaknya saja bilang fitnah, bilang Pak Erastus Sabdono ini kita fitnah. Waduh, gawat tuh. Nah, dengarkan baik-baik ya. Bukan Allah sendiri ya, tetapi Yesus itu adalah anak Allah yang mengenakan firman. Yesus adalah anak Allah yang mengenakan firman. Kita lanjut. Mengenakan logos. Logos itu, ingat ya, saya sudah menjelaskan logos itu apa? Perkataan, hikmat, kebijaksanaan. Logos adalah perkataan, hikmat, kebijaksanaan. Jadi Yesus itu adalah anak Allah yang menggunakan firman, menggunakan hikmat, perkataan, dan bijaksana, dan lain sebagainya ya. Kita lanjut. Kecerdasan. Jadi bukan hanya kata-kata. Logos itu hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, kuasa. Kalau itu menghinggapi Yesus, Yesus bisa buat apa saja. Kalau itu menghinggapi Yesus, Yesus bisa buat apa saja. Jelas sekali di sini ya. Menurut Pak Erastus Sabdono, kalau hikmat, bijaksana, dan lain sebagainya itu menghinggapi Yesus, Yesus bisa buat apa saja. Kalau kita berbicara secara hakikat, Yesus itu bukan menggunakan hikmat, menggunakan bijaksana dan lain sebagainya itu, tetapi dia adalah sumber ya. Yesus adalah sumber hikmat, sumber bijaksana dan lain sebagainya, karena dia sehakikat dengan Bapa. Jadi seperti itu. Bukan menggunakan ya. Yesus diberi gelar firman karena melalui Yesus orang mengenal Allah. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah ya, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Exagomai. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau memang pernyataan Pak Erastus yang baru saja saya perdengarkan kepada saudara sekalian itu kurang jelas bahwa posisi Pak Erastus itu adalah Yesus bukan Allah, maka dengarkan pernyataan beliau berikut ini ya. Dengarkan baik-baik supaya jangan asal
katakan bahwa kita fitnah, ya. Dengarkan ini. Saya ditunjukin satu kalimat orang-orang yang mau menentang saya, lalu buat saya menentang Tuhan. Orang itu menentang Tuhan. Kalau Yesus bukan Allah, maka semua serba sandiwara, kata dia. Loh, terbalik. Bro, terbalik. Kalau Yesus itu Allah, sandiwara. Jadi maksudnya kalau Yesus itu Allah, itu malah maksudnya Yesus itu harus Allah supaya tidak sandiwara. Loh, justru sandiwara kalau dia Allah. Jelas sekali, ya. Jelas sekali. Coba saya ulangi, ya. Saya ulangi. Saya ditunjukin satu kalimat orang-orang yang mau menentang saya, lalu buat saya menentang Tuhan. Orang itu menentang Tuhan. Kalau Yesus bukan Allah, maka semua serba sandiwara, kata dia. Loh, terbalik. Bro, terbalik. Kalau Yesus itu Allah, sandiwara. Jadi maksudnya kalau Yesus itu Allah, itu malah maksudnya Yesus itu harus Allah supaya tidak sandiwara. Loh, justru sandiwara kalau dia Allah. Ya, jelas sekali kan? Menurut Pak Erastus Sabdono, justru sandiwara kalau Yesus itu Allah. Justru sandiwara kalau Yesus itu Allah, menurut Pak Erastus Sabdono. Nah, dalam hal ini saya kok melihat Pak Erastus Sabdono ini lebih pandai daripada Rasul Yohanes yang adalah murid langsung Tuhan Yesus Kristus, di mana Rasul Yohanes ini berkata, pada mulanya adalah firman, en arche en hologos. Pada mulanya adalah sang firman, dan sang firman itu adalah Allah. Jadi memang sejak mulanya dia adalah Allah sudah, bukan menggunakan firman, bukan menggunakan hikmat, menggunakan bijaksana dan lain sebagainya, tapi dia adalah Allah, ya. Dia adalah Allah yang diberi gelar firman, karena melalui pribadi kedua itu orang mengenal Allah. Jadi memang sejak semula Yesus itu sudah Allah, bukan kalau menggunakan firman. Nah, seperti itu. Kemudian saya pernah dengar bahwa ada seseorang yang mengancam Pak Albert Rumampu karena beliau menanggapi pernyataan Erastus Sabdono, ya. Nah, pertanyaan saya, di mana dia taruh pikirannya, ya? Bagaimana caranya dia berpikir? Sementara hal itu tidak ada urusannya dengan hukum, ya. Coba cermati baik-baik pernyataan atau tanggapan Pak Albert Rumampu di situ. Apakah ada urusannya dengan hukum? Ya, tidak ada. Nah, kalau ada orang yang merasa Pak Erastus Sabdono itu dipermalukan, maka saya terangkan di sini, ya. Saya terangkan di sini. Ada seorang siswa yang melakukan presentasi di kelasnya, dan ada guru yang menilai presentasinya itu. Ketika dia selesai presentasi, guru tersebut mengatakan bahwa presentasimu salah, begitu. Lalu si siswa ini pergi ke kantor polisi melaporkan gurunya, karena menurut dia gurunya telah mempermalukan dia di hadapan teman-temannya. Apakah itu masuk akal? Ya. Tidak masuk akal, karena itu tidak ada urusannya dengan hukum. Bahkan menurut saya seharusnya si siswa ini disuruh angkat kaki dan pegang kuping oleh gurunya, karena dia salah presentasi. Kamu kok sudah diajar masih salah presentasi, seperti itu, ya. Jadi sebenarnya yang mempermalukan siswa itu adalah dirinya sendiri karena salah presentasi dan gurunya menilai. Demikian juga dengan Pak Erastus Sabdono ini. Yang mempermalukan Pak Erastus Sabdono adalah dirinya sendiri, adalah beliau sendiri ketika Pak Erastus ini tampil di depan publik
dan mengajarkan ajaran sesat di situ, maka secara otomatis ajarannya itu akan di-counter, bahkan dikritik secara bertubi-tubi. Seperti itu, ya. Dan kalau kita mau berbicara hukum, seharusnya ya Pak Erastus Sabdono itu yang dilaporkan, karena beliau sudah menista agama Kristen. Karena di situ Pak Erastus katakan Yesus itu bukan Allah, sandiwara kalau Yesus itu adalah Allah. Sementara iman Kristen sejati, Yesus itu adalah Allah. Seperti itu. Makanya saya lihat orang-orang ini, kalau sudah tidak bisa menjawab, ya sedikit-sedikit main hukum, sedikit-sedikit lari kepada hukum. Dan saya mau ingatkan, hati-hati dengan tindakan-tindakan seperti itu ya. Deliknya apa? Jangan sampai itu justru menjadi bumerang bagi diri Anda sendiri ya. Jangan sampai Anda menggali lubang untuk perangkap, tetapi Anda sendiri yang masuk di dalam lubang itu ya. Kalau kita mau main hukum, seharusnya Pak Erastus Sabdono ini yang dilaporkan, karena beliau telah menista agama Kristen. Itu iman dasar Kristen itu, Yesus adalah Allah sejati. Tetapi di tangan Pak Erastus Sabdono justru sandiwara kalau Yesus itu Allah. Jadi seperti itu ya. Nah, yang memberi komentar kalau Pak Erastus Sabdono ini difitnah, justru kalian-kalian itu yang memfitnah kita dengan cara menuduh kita memfitnah Pak Erastus Sabdono. Jadi jangan sembarang lah ya. Jangan hanya mau tampil di depan publik, setelah ditanggapi main hukum karena tidak bisa menjawab, dimana itu tidak ada hubungannya dengan hukum sebenarnya ya. Jadi sekian.